Saya go. Oke, kalau dia silakan. Nyanyi dulu. Iya, nyanyi dulu. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ternyata dari rumah yang tiba di sekolah yang selamat. Sekarang kami akan belajar dan berkati supaya dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Apa ada yang tidak datang? Ada semua. Kalau begitu, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran mengenai kegiatan jual beli. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana cara kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Menurut kalian, bagaimana kalian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian? Diberiku. Jadi, oke. Yang kedua, kalian membeli sesuatu guna memenuhi kebutuhan atau tidak? Memenuhi kebutuhan Tuhan. Kemudian, apa kalian pernah melakukan kegiatan penjualan? Pernah. Contohnya? Coba satu. Oke. Di sini Ibu sudah menyiapkan video mengenai kegiatan jual beli. Kalian simak dengan baik-baik ya, karena Ibu akan kasih nanti kalian tugas untuk kalian kerjakan.
Yang kedua, suaranya. Suara yang kita terima biasanya kita kenal dengan minimal. Suara yang tinggi merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada minum makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Sakti sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Sakti menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata orang itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu jual beli. Itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat adanya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman. Baik, karena kalian sudah memperhatikan semua mengenai video kegiatan jual beli dan kalian juga tadi sudah menentukan mengenai kebutuhan sehari-hari kalian untuk dan kegiatan penjualan. Sekarang di sini sudah siapkan mengenai peta pikiran. Di peta pikiran ini ada kegiatan ekonomi. Di sini nanti kalian akan isi pendapat kalian mengenai apa itu ekonomi. Kemudian karena nanti akan muncul pengertian ekonomi dan di dalam pengertian ekonomi ini akan muncul nanti ada yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian bisa juga nanti yang produksi, distribusi, konsumsi melalui pemahaman kalian. Nah, setelah kalian dapatkan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi, kalian akan isi juga pelakunya disebut dengan apa? Apa yang pelaku dari distribusi atau yang jasanya dari produksi atau pengantarnya. Kemudian begitu pun juga nanti dengan distribusi dan konsumsi. Bagaimana, apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, saya akan bagi dalam dua kelompok. Kelompok satu cerita dengan Natuna, kelompok kedua Claudia dengan Adriani. Jika ada yang belum dimengerti, masih ditanyakan.
ditanyakan? Baik Ibu, segera dijelaskan ya. Di sini kalian tulis menurut pendapat kalian tentang apa itu kegiatan ekonomi. Kemudian di dalam nanti itu akan datang tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian juga nanti jelaskan secara singkat saja apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelakunya siapa di bagian produksi, pelakunya siapa di bagian distribusi, dan pelakunya siapa di bagian konsumsi. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan bertanya. presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang dan jasa. Kemudian kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama produksi, yaitu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian pelaku dari produksi disebut produsen, kemudian pelaku dari distribusi disebut distributor, kemudian pelaku dari konsumsi disebut konsumen. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya penelitian. Jelita.
baik, terima kasih. Adapun hasil diskusi kami yaitu kegiatan ekonomi yaitu adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa barang maupun jasa. Kemudian adapun bagian-bagian dari kegiatan ekonomi yaitu yang pertama produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kemudian distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dari produksi yaitu produsen, kemudian pelakunya dari distribusi yaitu distributor, dan pelaku dari konsumsi yaitu konsumen. Oke, terima kasih. Terima kasih atas dokumennya. Baik, jadi kalian sudah mengerti tentang jual beli. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah sampaikan, saya minta satu orang untuk menyimpulkan mengenai pembelajaran kita tentang jual beli. Oke, silakan cerita. Oke, jadi yang saya pahami yaitu kegiatan jual beli itu melibatkan seorang penjual yang memiliki suatu barang dan seorang pembeli yang membutuhkan barang tersebut. Kegiatan jual beli juga itu dapat dijumpai di pasar, supermarket atau pusat perbelanjaan. Ya, betul sekali. Jadi jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa secara sukarela antara dua pihak. Jual beli terjadi ketika ada penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang diperdagangkan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Satu orang pimpin kita untuk menutup pembelajaran kita. Saya persilakan Najuna untuk maju. Ya, sebelum kita kembali ke transformasi kita berdoa. Kita berdoa sumber yang hasil untuk penyertaan mulai dari awal masing-masingnya belajar kembali kembali ke masing-masing untuk mensertai sebagai menjadi Tuhan masing-masing untuk selama. Tuhan membantu kami dalam Yesus. Oke, terima kasih.